pastikan pelaku dan barang bukti kita kuasai, baru kawan-kawan kumpul. Medsos kamu tuh jual OA, jual LAN, jual itu, jangan bohong, ngaku aja. Ini kan biasa jual beli nih. Terus ini, kamu kan ikut komunitas ini kan? Satwa kan? Satwa. Nah, kita udah selesai nih tadi menghadiri acara bincang-bincang sore ya. Bincang santai sih. Obrolan Kamis sore. Obrolan Kamis sore bersama International Animal Rescue Indonesia. Dan sama Mas Ode nih, Mas Odenya ada di sini. Nah, setelah obrolan sore ini kita mau ada sedikit rewind ya. Rewind tentang kejadian-kejadian di tahun 2018 seputar satwa, mengingat kita sekarang udah di penghujung tahun kan, bentar lagi tahun baru. Ya kita lanjut aja. Boleh. Nih yang pertama, waktu itu ada kasus tentang buaya yang di Papua. Ingat nggak yang peternakan buaya, ada orang sedang merumput, dia merumputnya saya nggak tahu kenapa bisa merumput di kandang buaya. Dia dicaplok buaya, warganya marah, seluruh buayanya akhirnya dibantai, seolah-olah buayanya itu yang bertanggung jawab gitu loh. Ya, seolah buayanya itu yang salah. Kalau menurut Mas Ode bagaimana? Soal seperti itu memang erat kaitannya dengan konflik ya, konflik manusia dengan satwa.
Yang melatar belakangnya adalah memang tingkat kesadaran masyarakat itu kurang dan mereka belum siap untuk berbagi ruang. Terlepas kalau untuk penangkaran di Papua itu standar pengamanan mereka, kemudian tindakan brutal yang tidak terkendali oleh masyarakat. Jadi ada dua sisi memang perlu disoroti, bukan hanya sekedar masyarakat yang brutal, tetapi bagaimana standar pengamanan di tempat penangkaran. Itu kalau konteks pembunuhan di awal tahun sejumlah buaya-buaya yang ditangkapkan di sana. Ya itu sekitar hampir 300 ekor buaya ya? Ya. Oh itu pendapat Mas Odi. Kalau pendapat saya tuh, pendapat saya nih ya, saya melihatnya sebagai itu cuma alasan ya sebenarnya ya. Itu alasan supaya mereka bisa membunuh buaya itu, mengambil kulitnya untuk dijual. Itu kalau pendapat saya loh. Iya, iya, iya. Itu kalau pendapat saya. Tapi kalau kejadian di Papua itu mereka bukan motif untuk mengambil kulitnya, karena ini benar-benar reaksi dari masyarakat akibat ada warganya yang meninggal. Karena sebagian besar itu memang tidak untuk diambil, dicuri, murni pelampiasan mereka saja. Itu kalau yang saya lihat ya. Oh, oke. Nah, terus ada lagi nih kasus harimau. Ya. Ya, kasus harimau Sumatera nih yang udah critically endangered lah. Saya baca dia berhasil lari dari jerat, tapi akhirnya dia mati tergantung itu di pinggir jurang itu. Nah, itu kenapa sih bisa kayak begitu gitu loh? Ini klasik. Itu ada jerat di Taman Nasional. Iya, ini klasik. Semua pelaku pasti melakukan berbagai macam cara. Karena memang habitat sebagian besar satwa dilindungi ada di kawasan konservasi. Tentu mereka mencoba memburu untuk memenuhi permintaan pasar karena nilai ekonomisnya cukup tinggi. Oke. Benar nggak katanya harimau itu waktu saya menghadiri acara WWF ya, berapa bulan yang lalu, harimau itu bisa dijual dengan harga 350 juta, benar? Bisa jadi. Ekor harimau. Karena harimau ini bagi kalangan kolektor cukup memiliki nilai tawar berapapun biaya dia akan keluarkan. Karena tidak semua orang bisa memiliki itu. Yang diincar oleh kolektor itu apa sih? Apakah saya pernah lihat? Ya. Produknya ya, jadi harimau tuh diawetin, ditaruh di kaca. Ya. Apakah seperti itu? Apakah ada bagian dari tubuhnya yang dianggap bisa membawa pesugihan atau apanya? Biasanya yang paling diincar. Yang paling diincar memang bagian-bagiannya, terutama ya kulit, taring dengan berbagai macam latar belakang kebutuhan. Rata-rata memang sebagai aksesoris. Untuk menunjukkan strata sosial dia cukup tinggi di kalangan masyarakat pada umumnya. Oke. Kemudian ada juga digunakan sebagai hewan peliharaan. Hewan peliharaan? Iya. Harimau masih marak digunakan sebagai salah satu satwa untuk dipelihara bagi kalangan-kalangan tertentu. Kalau harimau yang dipelihara itu begitu pertikukan ya, begitu tangkap, apakah bisa langsung dikembalikan ke alamnya atau mesti direhab dulu? Tergantung berapa lama mungkin dia jadi binatang peliharaan ya? Iya. Berarti kalau yang dijadikan binatang peliharaan biasanya adalah harimau yang masih kecil yang ditangkap. Iya. Bukan yang besar. Bukan yang besar. Ya. Cuma kebanyakan yang kasusnya itu adalah harimau yang besar mati. Kadang-kadang ada yang sedang hamil, dia mati kena jerat. Iya. Ya inilah kondisinya. Karena dengan kita ingin memelihara, ada 1-3 individu menjadi korban. Karena untuk mendapatkan anaknya, induknya harus dibunuh. Betul. Untuk mendapatkan kulit induknya, anaknya pasti akan mati kalau dalam keadaan menyusui. Tentu ini jarang diketahui oleh orang, padahal satu saja yang dianggap sepele itu menyebabkan banyak dampak seperti bola salju. Bukan hanya kepada satwa atau keluarga satwa, tetapi dampak besarnya juga akan kepada manusia itu sendiri. Oke. Terus saya baca di Taman Nasional Gunung Leuser itu ditemukan sekitar 500 jerat harimau. Banyak sekali. Itu banyak ya, 500 jerat harimau. Itu bagaimana bisa ada jerat di Taman Nasional? Ada nggak sih maksudnya caranya supaya jerat itu kan pasti dari pemburu ya, pemburu berarti ada orang dari luar dari Taman Nasional dia masuk ya. Ada nggak sih kira-kira ke depannya gitu caranya bagaimana supaya pemburu-pemburu itu tidak bisa masuk ke Taman Nasional? Atau mungkin Taman Nasional harus dikasih pagar atau
atau tidak ada akses kecuali petugas konservasi atau bagaimana? Mungkin nggak? Kalau bicara mungkin, saya pikir tidak akan